Oke, enter, tulis clear. Oke, sekarang pertanyaannya, di dunia banyakkan Linux, banyakkan Windows. Linux itu lebih banyak daripada Windows. Jadi ini jujur dulu, ngomong terus terang dulu ya. Waktu Jokowi pertama kali jadi presiden, 2014. Jadi saya ingat banget soalnya waktu itu Microsoft Indonesia, orang nomor satunya Microsoft Indonesia ketemu saya. Terus dia langsung nawarin, Pak Ono bisa gabung sama Microsoft nggak? Gila nggak? Kenapa coba? Coba saya pengen nanya, di Microsoft ada Linux nggak sekarang? Ada WSL kan? Ada. Kenapa sampai dia pasang WSL di dalam Microsoft? Karena sebagian besar komputer itu udah Linux sekarang. Terus dia waktu itu WSL belum ada, tapi mereka lagi siap-siap bikin WSL. Karena dia siap-siap bikin WSL, dia butuh orang Linux dari Microsoft yang jadi marketingnya Microsoft, tapi ngasih tahu bahwa Microsoft support Linux. Waktu itu dia ngomong saya sederhana aja. Hari ini, waktu itu tanggal 2000 berapa tadi? 14. 2/3 layar, kan ini layar katanya ya. 2/3 layar di dunia itu Linux. 2/3 layar Linux. Kok bisa? Dari mana itu? Layar apa itu? Layar komputer bukan? Bukan. Layar HP. HP itu sebagian besar Linux. Karena Android itu Linux. Beres ya? Sekarang kita akan ngecek. Kita bisa nyambung nggak ke modem yang itu? Oke. Caranya cek IP address. Perintahnya ifconfig, enter. Katasin, ini bisa dikatasin. Oh itu kelihatan IP-nya berapa? 162.168. Yang penting ini ya 8. Kalau tadi di berarti berapa? 253. Ininya berapa? 252, 88 itu ciri khasnya itu 88. Kalau modemnya ini 8 ya. Itu bawaan dari ini ya, dari Telkomsel dia 8, Microsoft 88. Kalau Linksys itu 1 biasanya ya. Kalau Everring 0 ya. Jadi kalau kita udah sering konfigurasi udah tahu kira-kira kalau TP-Link 0, kalau Linksys 1. Kadang-kadang ada yang 0 juga sih. Jadi kita lihat. Cuman yang ciri khas yang paling kerasa banget Microsoft 8, terus modem 8. Beres ya? Nah, sekarang kita dapat IP ini 240. Bagaimana kita tahu IP-nya si modem berapa? Coba yang sono, gimana tahunya modem IP-nya berapa? Tahu dari mana? Hah? Kagak ada di situ. Kagak ada tulisannya. Tahu dari mana modem IP-nya berapa? Mampus lu. Pakai logika aja ya, logika. Dia nyambung internet lewat mana jadinya? Malah gini. Saat modem itu kan. Jadi kita harus ngecek kalau dia mau ngirim ke internet lewat mana. Oke, itu ya, pakai logika aja nih ya. Dia punya kita sambungin kabel ke situ, dia udah ngasih IP, dia pakai protokolnya namanya DHCP. Nggak usah diapa, nanti kalau udah sering kerja baru tahu. Sering nanti nempel DHCP itu buat ngasih IP. Tapi teknologi yang paling baru pakai IP versi 6, dia tidak perlu pakai DHCP. Jadi kalau versi 6 boleh pakai DHCP, boleh juga si komputer bilang ke routernya, router saya mau pakai IP segini boleh nggak? Bisa kayak gitu. Kalau DHCP dia maksa, komputer lu pakai IP ini ya, pakai nomornya segini. Terus komputer bilang ya saya mau kayak itu, udah beres. Kalau yang IP versi 6 dia bisa kayak gitu, bisa juga dia nanya, saya pengen pakai IP ini boleh kagak?
nanti routernya bilang silakan gitu. Jadi beda caranya, version lebih dahsyat. Nah sekarang buat taunya bahwa itu sambungannya ke sana, kita harus lihat tabel routing namanya. Ini nggak usah diapalin dulu ya, tapi pakai logika aja. Kira-kira tabel rute lah dalam bahasa Indonesia mah, rute kalau mau ke sana lewat mana, gitu ya. Kalau ini kan kalau mau ke internet lewat mana, kalau mau ke internet pasti lewat situ kan. Jadi kita harus lihat tabel rute. Ini clear layar, enter dulu, clear. Kita jadi super user dulu ya, biar enak ya. Perintahnya apa? Sudo spasi su. Enter. Password. Ya gitu. Jangan di-hack. Soalnya udah masuk mobil saya. Clear layar lagi biar enak. Oh nggak keluar. Baik. Mabel kagak keluar. Oh keluar. Butuh waktu. Oke. Open pantesan. Clear layar. Celar. Oh iya. Celar lagi. Oke. Keyboard saya bisa di sini. Sekarang kita ini ya cek rute. Tulis rute bahasa Inggris ya. Jangan pakai bahasa Indonesia. Pasti kalau rute biasa dia akan ngecek. Kalau manusia kan lebih ngerti pakai nama. Kalau kita tulis rute biasa akan ngecek nomor ini namanya apa, gitu ya, supaya dia nggak ngecek nomor ini namanya apa, tambahin spasi minus n. Nah, dia nggak akan ngecek. Oh ini kasih nomor doang, enter. Kira-kira itu nomornya berapa? Baca dari tabel rute. Satu. Kalau kita tadi nomornya berapa? Yang ini 8 titik 2 berapa? 250. Coba informir lagi. Kertas berapa ya? 240 ya? Iya. Berarti ini nama interface. Jadi masing-masing interface jaringan dikasih nama. Ini namanya EMP0 S3 1F6 supaya dia kasih namanya. Boleh kasih nama panjang banget. Ini LAN. Kalau kita keluarin, ini ada lagi nama lagi WLP2S0. Ini WiFi. Jadi dia LAN-nya punya nama, WiFi-nya punya nama, si WiFi-nya juga nyambung ke sana juga langsung. Oke. Jadi si WiFi nyambung, LAN-nya nyambung. Beda, apa beda? Ini berapa? 181. Tadi berapa? 240. Dia rutenya dia punya dua. Perhatiin yang satu lewat ini, yang satu lewat LAN, satu lewat WiFi. Tapi dua-duanya kebetulan lewat gateway yang sama. Sah-sah aja sih, nggak apa-apa. Jadi kalau kita mau sambung ke internet, kalau internet itu ini 000 di internet. Ya sekarang masih hafalan. Cuma nanti sebetulnya ini ada hitungannya, nanti dihitung sebetulnya. Kalau 000 netmasknya 000 berarti semua komputer di dunia. Kalau dihitung kayak gitu tuh. Kalau cara ngalamatin ke semua komputer di dunia ini 000. Tapi itu ntar ya. Sekarang hafalan doang. Sebagian besar ini yang SMK berapa orang? 1, 2, 3, 4. TKJ atau bukan? RPR. TKJ. Oke. Kalau yang ini 255, 255 ini 0 berapa komputer? 253. Oh 53. Berarti komputer ya. Nah itu jadi yang ini masih tahu ada berapa komputer di belakang dengan cara ini. Kalau 0 semua komputer berarti. Kalau yang ini 0 itu yang ini kan ini hitungannya 253. Sebetulnya 256 sih. 254 benar. Iya 2004. 254. Karena 2002. 256 juga kurangi 2. Iya. Jadi 254. Iya 2004. Yang benar 254 benar. Nah, benar ya. Iya. Nah, sekarang kita udah tahu
nomornya 81 ya, 192.81 ya. Sekarang kita nge-web ke situ 81. Buka browser. Sama. Pokoknya ini mah buat demo doang. Yang kena. Yang kena. Oke. Masuk ke itu 81 192.81. Pencet dulu atasnya. 192.168.81. 8.1. 8.1. Ya. Enter. Nah ini nggak apa, advance aja. Ini ke bawahin. Proceed. Tapi sebelum proceed gini dulu. Ini dia ngasih tahu bahwa kita sambungannya bukan HTTPS. Ini private, kita mau HTTP. Artinya mau HTTP apa? Hacker bisa lihat apa yang lagi kita kirim. Itu aja sih. Dia kasih warning bahaya. Masalahnya kan di ruang ini hacker semua kan ya. Masalah kita sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Proceed. Nah ini masuk ke modul situ. Passwordnya kagak nih, passwordnya di defaultnya dia si admin. Lu jangan hack ya. Terus, nah, berapa orang yang udah pernah konfigurasi modem kayak gini? Ya ini orang TKJ udah pada pernah. Ini banyak yang belum bisa ya. Masih pertama kali seumur hidup nih. Melihat konfigurasi. Ini logika berpikir dulu. Biasanya yang kita konfigurasi nggak banyak. Biasanya yang pertama kali kita konfigurasi apa? Oh jangan dikecil lagi, kecanggihan doang. Biasanya yang konfigurasi pertama kali adalah nama WiFi. Itu kan masalah jati diri ya. Jadi yang pertama kali dikonfigurasi nama WiFi biasanya. Sisanya biasanya nggak dikonfigurasi. Jadi biasanya minimal banget cuma nama WiFi-nya doang. Oh soal password. Ya, dua itu aja lah diganti. Kalau saya kebetulan nggak diganti. Jadi cuma sama dikasih password WiFi-nya paling. Ini nama WiFi kasih password ya. Itu yang minimal. Tapi nanti kita selanjutnya bisa konfigurasi IP apa segala macam. Sekarang kita yang versi minimal dulu. Kita akan berubah nama WiFi sama WiFi dikasih password. Oke. Bisa masuk ke itu ada settingnya WiFi, tapi bentar start dulu. Dia bisa tahu ada berapa device yang nyambung, terus dia tahu sambungan internetnya kondisinya kayak gimana. Ini kondisinya nyambung nih. Terus di sini kita bisa set bahwa dia 4G-nya on, bisa masuk 4G. Ini modemnya bukan modem 5G ya, ini modemnya modem 4G. Harganya 0 sih, biasa dikasih. Ono kan biasa dikasih sedekah sama orang-orang. Kan tinggal ngomong aja, nggak usah. Gue pengen beli dong itu Orbit. Nggak usah, kita kirimin ke rumah. Ya udah, mama coba. Makanya jadi orang baik. Kalau baik tuh barang datang. Ini beres ya. Kita bisa set juga ini, tapi nggak usah di set. Kalau mau ngelihat settingannya bisa diklik, tapi nggak penting dulu biar nggak pusing kepala. Kita masuk ke WiFi doang, klik WiFi. Oke, ini nama WiFi-nya. Nama bisa saya tidak. Kalau saya kasih nama suka ngaco. Kadang-kadang saya kasih nama cuma titik, 1 biji, 2 titik dah. Jadi orang bingung semua kan. Ini apa? WiFi titik, cukup gue kasih nama. Udah gitu kita bisa tahanin password di sini. Udah cuma 2 ini doang, selesai. Oke, passwordnya bisa dilihat. Nah, bisa nyambung semua nih. Pakai pulsa dua loh pada. Cuman itu diisi pulsa jarang banget yang ini sih. Ini bisa kita atur ada berapa device yang bisa connect. Semakin banyak device yang connect, semakin lemot jadinya. Ini kebetulan saya pakai cuma 2 demo, cuma nyebelin sih maksudnya gini. Kan ini buat demo doang.
sebulan paling dipakai cuma beberapa kali kan, dan gue naruh duit kan 80.000 kan di situ kan, udah gitu tiap habis bulan masih ada sisa 30 giga, gitu kan sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau perlu pakai asal jangan download bokep apa. Ini beres ya, jadi desain kami dua udah habis. Yang dari desain paling kalau mau desain lebih di bagian security-nya ya. Ini security-nya udah pakai kalau open nggak ada password. Kalau pakai password kita bisa milih pakai yang ini atau yang bawahnya. Yang di bawahnya lebih susah dijebol, kira-kira kayak gitu. Coba lihat advanced setting. Nah di advanced setting kita bisa ngatur dia main di frekuensi berapa, kecepatannya berapa, frekuensinya channel berapa yang dipakai. Tapi ini settingannya ada di kuliah di pertemuan beberapa harusnya ada. Buat kasih gambaran aja, ini 802.11 itu adalah standarnya Wi-Fi. B kecepatannya berapa? Halo? B kecepatannya berapa? Gak tahu, lupa. B itu kecepatannya berapa ya? 10 mega. B sudah kenceng. Yang kenceng G-nya G56 ya. Jadi B 10, G56, N itu bisa sampai 300 mega. Jadi dia punya kemampuan sampai 300 mega sebetulnya. Kalau si laptopnya support N. Jadi ini standarnya. Tapi yang lebih baru lagi ada AC, AD, apa itu bisa sampai 3. Berapa ya? Cuman konsekuensinya kalau sampai 3 jaraknya pendek. Jadi semakin tinggi kecepatan jarak semakin pendek, semakin rendah kecepatan jarak semakin jauh. Gitu. Dan dia otomatis pindah. Misalnya ini ada kita bikin sambungan jarak jauh, misalnya 50 km, walaupun barangnya bisa sampai 3 bps, kalau 50 km langsung dia turun kecepatannya langsung. Gitu. Saya main pada kecepatan lebih rendah lagi dari itu soalnya. Saya kasih lihat ya. Buka browser. Buka tab baru. Masuk ke onocenter.org/wiki. Tadi udah itu enter aja. Masuk di bawah search-nya. Kanan atas itu kiri. Oke. Low signya coba enter. Oke. Ke bawah. Oh, salah maksudnya. Weak signya. Weak. Bukan. Weak itu WEAK. Harus biasain bahasa Inggris ya. Bukan apa-apa buat rezeki. Rezekinya soalnya dolar kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia baru rezekinya parah. Oke. Jadi saya memang kayak ini ya, di rumah. Oke. Power saya lebih dikit. Ini powernya cuma 100 mW rata-rata. Saya powernya 500 mW, jadi 5 kali lebih gede dikit daripada dia. Itu lampu powernya berapa? Lampu berapa watt? 10 watt, 15 watt. Jadi saya pakai power yang jauh lebih kecil daripada lampu. Oke, lampu ini cahayanya bisa berapa meter? Satu ruangan. Sampai ke sana nyampe nggak? Enggak. Sampai akan kelihatan masih kelihatan. Oh, iya. Nyampe ya? Iya. Sampai sana, tapi saya Jakarta kan. Gimana? Jakarta udah dasar ya. Iya. Saya pakai setengah watt. Ke bawahin. Dan ini 5 watt ke bawahin. Ini 100 mW. Ini saya nyambung ini ono. Ini sambungannya ke sini. Sama dengan ini powernya. Ini peta dunia. Tahu dunia kan? Tahu. Ini dengan 0,1 watt bisa nyambung segitu jauh gitu. Nah, di Indonesia sendiri jarang sih orang mereka ini. Saya mereka udah parah-parah kayak gitu. Terus ya, ini teknologi yang dipakai adalah teknologi yang biasa kita pakai buat komunikasi ke satelit yang dilempar ke Mars, kemana segala macam.
Jadi pakai teknologi seperti itu, ya udah kalau taruh di dunia ya bisa nyambung jauh-jauh gitu. Sip kan? Terus kan? Tapi nggak akan dibahas yang ini. Ini mah cuma ngasih tahu aja bahwa ada teknologi yang parah sih sebenarnya. Tapi ini kecepatannya parah. Ini tadi kecepatannya bisa berapa? 1 giga, 10 mega segala macam. Ini kecepatannya kira-kira kecepatannya sekitar 20 kata per 2 menit. Tadi kan berapa? 1 gigabit per detik kan? Kalau dalam bentuk kata dibagi 1 kata itu kira-kira misalnya 5 huruf. 1 huruf itu kira-kira 8 bit. Jadi 8 dibagi 5 masih ratusan kata lah ya, ribuan kata lah itu, jutaan kata lah per detik. Yang ini cuma 20 kata per 2 menit. Parah. Jadi dia ngirimnya pelan banget tapi jaraknya parah banget. Jadi kalau kita udah komunikasi antar planet, ya udah banyak kayak gitu. Kayak Supra ya. Hah? Kayak Supra. Motor. Ini bisa jauh. Saling bensin jauh. Ya udah, sip. Lanjut, ini beres ya. Nah, coba tutup. Kita masuk lagi ke modem. Ini modem ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ini beres ya. Nah ini ada channel width. Ini maksudnya sekali mancar dia akan pakai berapa megahertz. Ya, coba saya nanya, masih suka dengerin FM nggak? FM, gitu ya. FM frekuensi dari berapa sampai berapa? Agak 108, 88 ya. Itu berapa lebarnya? 108 kurang 88 berapa ya? 20 ya. Jadi lebarnya FM itu 20 MHz. Ada berapa pemancar FM di dalam 88 banyak ya. Ini pakai barang yang ini. Sekali mancar, seluruh pemancar FM dia bawa. Jadi satu pemancar aja dia ngebawa seluruh FM. Kalau dia pakai 40 MHz, berarti dia 2 kali FM dibabat sekaligus. Konsekuensinya data yang bisa dia kirim jadi gede banget. Jadi konsekuensinya kita ngirim data gede, dia akan ngabisin value. Itu, ngerti ya? Makanya si Kominfo lagi pening kepala, dia lagi musir-musirin sekarang. Kan mau bikin 5G, cuman frekuensinya habis, udah dipakai sama 3G, sama TV segala macam, diusirin, dipindahin semuanya supaya frekuensinya kosong, 5G jadi bisa masuk. Karena ini akan pakainya gila-gilaan begitu. Jadi satu pemancar langsung lebar, habis semua. Kalau ada pemancar lain jadi ngeganggu kan, udah supaya nggak ganggu, diusir dulu semua. Nah kita mainannya udah main kayak ini, coba udah lebar banget. Jadi ya cara bandingnya sama FM aja. FM 20 mega, pemancarnya banyak. Yang ini 20 mega, 1. Mancarnya 1. Tapi kan video bisa lewat, bisa sambil YouTube, sambil dengerin lagu, sampai download, apa sekaligus kan. Nah itu nggak mungkin kalau nggak saya ini. Terus ya. Tadi yang ini 300 Mbps, dia isinya 40 MHz betul. Jadi lebar frekuensinya 40 MHz, kecepatan yang bisa ditransfer 300 Mbps. Gitu. Terus ya. Nanti ada channel nih, coba terus. Channel ini frekuensinya dia sebetulnya. Frekuensi betul dari hotel 1 segini, channel 2 segini, channel 3 segini. Coba perhatiin. Channel 1 channel 2 bedanya berapa MHz? 2, 3? Nggak kelihatan, maju sini dong. Coba kontrol terus. Biar ada dikit. Lagi. Buah aja. Coba. Nih berapa? 5. Nih. Ini berapa? 20 itu kalau kita mancar 10 ke atas kena, 10 ke bawah kena. Artinya apa? Kalau kita mancar di channel 3, channel 2 hancur, channel 1 hancur.
Kita macam channel 3, ini kan cuma 10 mega nih. Ke bawah ke atas 10 mega lagi nih. Berarti kalau kita mencari channel 3, 1, 2, 3, 4, 5 kena semua sebetulnya. Jadi ini channel ini bohong sebetulnya. Gitu ya. Supaya bisa kelihatan punya banyak channel, padahal saling ganggu sih sebenarnya. Konsekuensinya apa? Jadi kalau kita lagi nge-set alat wifi, lagi setting alat, kalau ada yang pakai di channel 3, jangan pernah nge-set alat kita di channel 1, channel 2, channel 4, channel 5, masih terganggu sama channel 3. Jadi ya, supaya tidak saling ganggu, bisa kelihatan nggak kita pakai di channel berapa? Berapa aja channel boleh dipakai? Supaya nggak saling ganggu. Berarti kita 20 mega nih, 20 mega. 11. Hah? 11. Berapa? 6. 1, 6, 11. 3. Oh, 1 juga boleh. 1 biasanya. Jadi 1 bisa dipakai karena itu ada 10 mega ke atasnya kosong. Oh iya. Ada yang ngerubah password. Takut ya. Jangan dirubah. Ini password buat demo-demo. Ini gua coba. Masuk ini berversi mana tadi? Ini. Jadi ini kan ada 1 kan di 2412. Berarti ke 2400 10 mega ke atas ya? Iya. Masih ada 10 mega ke atas ini sebenarnya. Jadi kita bisa main channel 1, dia nggak ganggu karena yang berganggu cuma channel 2, 3. Kita bisa channel 6, 4, 5, 6, 7, 8 kena. Jadi ini kena semua. Kalau bicara 6, kalau 1, 2 bawah ini yang kena, 2 lagi nggak kelihatan. Sama 11 bisa sampai 11 dipakai. Cuma kalau kita main 11, 9, 10, 11, 12, 13 ganggu semua. Jadi yang bisa dipakai cuma 1, 6, 11. Jadi nanti kalau kita masang wifi, kita punya 3 access point, jangan 1, 2, 3 itu ganggu satu sama lain. Jadi kalau mau 1, 6, 11. Dari saya supaya nggak ganggu. Kalau ganggu, yang ini mancar, tabrakan. Pernah melihat orang pakai walkie-talkie dua-duanya mancar? Ya. Akibatnya apa? Nggak kedengeran suaranya kan? Ya. Jadi kalau ada 2 mancar sekaligus, suara nggak kedengeran. Data juga sama aja. Kalau ada 2 mancar sekaligus, bubar semuanya. Dan itu terjadi di wifi kita di sini. Pernah ngerasain? Ini kalau banyak yang pakai wifi, toto internet jadi lemot, gitu kan? Ya karena masing-masing laptop handphone kan berusaha mancar. Ya udah, si ini jadi budak, ini kan nggak bisa denger apa. Gitu. Tahu nggak taktiknya supaya kita bisa tembus? Diatur 111. Oke. Cuma 1611, satu channel tuh paling sekitar belasan device. Nggak bisa lebih. Supaya dengan kondisi jaringan overload, kita bisa nembus gimana caranya. Gue jamin gurunya nggak pernah ngajarin dulu di SMK. Pakai kabel, iya, itu bang. Gue juga tahu yang itu. Kita tetap pakai wifi tapi nembus. Logikanya gini, sekali mancar, dia akan mancarin 1500 byte biasanya. Oke, sekali mancar panjang tuh, panjang banget kan? Bayangin semua akan mancar panjang-panjang nih. Supaya kita nembus, kita mancarnya pendek aja dong. Kita kecilin panjang paketnya. Jadi caranya ngecilin panjang paket. Buat kecilin panjang paket, masuk ke terminal, clear layar, coba ini config. Oke, nggak bawa. Ini kan wifi, wifi ya. Ini konfigurasi wifi ada di sini semua. Kelihatan nggak panjang paketnya berapa? Salah. Terus panjang paket nih. Oke.
Jadi defaultnya semua peralatan yang kita pakai panjang paketnya sama semua 1200. Supaya kita bisa nembus, kita harus kecilin makhluk ini. Oke, jadi kita kecilin makhluknya. Caranya kecilinnya ini nama interface-nya adalah WLP2S0 ya. Tulis saja, jangan if config spasi WLP2 S0 spasi. Ini kan MDU ya. Iya. Tulis MDU spasi 512. Kita pilih layar. Coba if config lagi. Aduh. Coba ya. Oh iya. Dengan cara itu, ini kondisi jaringan lagi overload. Kita kecilin paketnya, probabilitas supaya paket kita ketabrak jadi lebih kecil kan. Mereka paketnya panjang-panjang, ya antara mereka tabrak-tabrakan. Tapi kan kita kecil nih, kita bisa nyalin langsung satu tembus. Jadi saya kalau lagi kondisi jaringan lagi overload, saya turunin paketnya, saya masuk. Yang lain, kenapa jadi jorok, kenapa jalan? Kayak jalan, gitu. Terasa kok. Ini bisanya Linux ya. Windows mas selamat lo, gak bisa kayak gini lo. Kasihan dah Windows. Ini cuma bisa di Linux kayak gini kan, Linux yang bisa. Windows gak bisa. Jadi throughputnya turun, tapi kita nyambung. Kalau panjang paketnya tetap 1500, kan tabrakan dulu kan dia lebih jatuh kan bro. Jadi kalau kondisi jaringan itu nggak ada yang make, kita akan berusaha pakai paket yang panjang. Sekali kirim paket panjang aja, karena nggak ada yang make. Tapi kalau banyak yang make, turun sampai segini 15. Kalau saya dulu pakainya sampai 256, 100 byte sekali ini. Dulu saya pakai walkie-talkie soalnya. Jadi pada zaman dulu kala, itu pada ngerasain internet walkie-talkie ya. Pada zaman dulu kala, saya internetnya pakai walkie-talkie karena kita kalau pakai telepon mahal. Telepon itu bayarnya sebulan buat internet 4 juta. Pada zaman dulu kala 4 juta, waktu itu kita bikin lah internetnya pakai radio. Radionya namanya walkie-talkie. Kalau walkie-talkie kan kita nggak pakai pulsa, nggak usah bayar apa-apa kan. Ya udah, cuman walkie-talkie kan nggak dirancang buat data, dia dirancangnya buat suara. Waktu itu kecepatannya cuman 1.200, 1,2 kilo bps. Kalau ini kalau ngomongnya udah giga bps ya. Dulu sudah pada kecepatan segitu, kita benar-benar perhatiin gimana caranya supaya jaringannya nggak saling tabrakan. Gitu. Pasti gurunya nggak ada yang pernah ngerasain hidup seperti itu kan? Nggak tahu. Ini udah beres ya? Deh. Sekarang kita masuk ke routernya lagi. Ini. Ini beres. Wi-Fi cuma kira-kira kayak gitu. Oke. Sekarang kita nge-set LAN IP-nya. Kita nggak akses ini ya doang. Baik lagi yang ini itu di bawah di atasnya di bawah supaya jangan maksudnya di bawahnya jadi minimalin lagi masuk ke satu ya salah 50 kita masih ada IP setting IP ada di coba advanced setting kita bisa ini kita bisa atur powernya juga bisa short, medium, long. Ini bedanya di power yang dia pakai ya. Kalau mau supaya orang nggak bisa masuk pakai short. Kalau long semua jadi bisa masuk nih. Yang jadi masalah kalau kita long powernya gede. Yang masalah dengan power gede adalah panas. Masalah dengan panas umurnya pendek. Gitu. Jadi kalau mau ngawet alat supaya umurnya panjang jangan pernah pakai power gede. Turunin powernya. Sama juga sama komputer.
Kalau mau awet komputer jangan pernah di overclock, turunin itu semua, umurnya dipanjang. Jadi cara bikin panjang jangan pernah dipanasin, taruh di kulkas. Ini beres ya. Ini kejadian sih, asli kejadian waktu itu. Ini di Papua, dia eksperimen pakai kayak gituan. Powernya dinaikin sampai 1 watt atau 2 watt, jadi kan 100 miliwatt. Naikin sampai 1 watt. Terus dia email saya, oh no, saya berhasil nyambung jarak jauh nih. Saya bawa 1 watt, tapi kenapa ya besoknya nggak nyala? Jangan kalau naikin ya kebakar lah. Oke, router. Jadi ini versi minimal banget ya. Kita bisa nge-set ID-nya ini 81, ini netmasknya, terus dia bisa ngasih ID dari 82 sampai 23. Dan dia sekali dia ngasih ID bisa dipakai selama 24 jam. Dia terus ya. Kalau mau dirubah bisa nih. Saya coba bisa dulu. Saya harus disconnect dulu. Oh, disconnect dulu. Ya udah. Tapi ini bisa diklik, mau bisa jam, bisa menit, tapi jangan detik. Soalnya ini kalau ini kan list itu harus bisa nyewa. Jadi nyewa IP-nya selama 24 jam. Tiap 24 jam dia harus memperbaharui. Saya minta lagi IP dong, nanti diperbarui lagi IP-nya. Nah, kenapa kita pakai yang waktunya sependek mungkin, misalnya sejam atau 30 menit atau berapa menit gitu, supaya ini kalau 24 jam berarti satu IP ini dipegang sama satu handphone kan, selama 24 jam. Bayangin ini handphone kan nggak akan 24 jam dia pakai. Misalnya dia sejam dia matiin, tapi kan IP-nya tetap ngegantung kan, user lain dia tidak pakai. Makanya kadang-kadang ini saya bikin cuma 1 jam atau berapa supaya dia mati, nanti kalau yang masuk bisa pakai IP lagi yang itu. Terus ya. Nah ini setnya cuma sini doang sih. Ini netmask, terus range-nya berapa saya berapa. Udah. Ini yang dirinya setnya 1200. Tapi kalau kita mau mastiin supaya semua orang bisa hidupnya enak, diturunin yang dirinya. Gitu. Terus ya. Sip. Oke, udah itu udah set router cuma itu aja. Beres? Ada pertanyaan? Sekarang kita masuk ke yang lebih susah. Oke, ini kita ganti. Masuk ke sambungin modemnya ke sini. Deh. Sekarang modem sambungin ke mikrotik. Terus ya. Udah. Sekarang komputer sambungin ke mikrotik. Bisa udah nyambung, kita udah nyambung. Nyambung, soalnya wifi-nya masih nyambung. Oke. Sekarang masuk ke terminal. Nggak usah, modem sini, nggak usah dipakai. Tutup aja ini. Tutup aja. Terus udah clear layar. If config, naikin ke atas. Ini gua dulu. Perhatiin, ini wifi ya Pak. WLP2X0 wifi. Dia masih nempel ke 8. Berarti wifi-nya masih nyambung ke modem. Oke. Naikin ke atas. Ini udah ganti. Dia masuk ke mikrotik nih. Jadi bisa aja wifi masuk mana, masuk mana, nggak apa-apa. Terus ya, kalau kita mau matiin si wifi-nya mau dimatiin, cara matiin wifi nih ya, tapi pakai terminal matiinnya. If config spasi WLP2 S0 spasi supaya mati perintahnya apa? Down. Enter. Coba config lagi. Misalnya wifi masih ada nggak? Hilang ya? Iya. Jadi cara nyelamatin interface gitu aja. Bisa aja sih pakai menu GUI bisa. Ada GUI-nya juga ada sih. Cuman biasanya pakai terminal ya. Bukannya apa-apa nih. Nih cara berpikir. Bukannya apa-apa.
Saya pengen nanya dulu, yang bisa Windows sama Linux banyak mana? Windows. Banyak Windows ya. Karena hampir semua sekolah di Republik ini ngajarin Windows. Hampir semua SMK ngajarinnya Windows ya. Berarti yang pakai Linux sedikit dong. Kalau lu ke Indomaret, ke Alfa segala macam, kalau barang banyak, harga mahal murah. Hah? Kalau barangnya banyak, harganya akan mahal atau murah. Kalau barangnya sedikit, ini ada pedagang soal sana dia tahu. Kalau barang sedikit, harga akan mahal atau murah? Mahal. Yang tadi Windows banyak sedikit, harga akan mahal murah. Linux banyak, harga orangnya maksudnya, bukan harga Windows-nya, harga orangnya. Kalau kita jual diri, kita jual diri nih, ngasih tahu saya bisanya cuma Windows, harga mahal murah. Kalau ngasih tahu saya bisa Windows, tapi saya lebih jago lagi di Linux, harga mahal murah. Itu pilihan hidup. Lu mau harganya mahal atau murah? Kalau mau harga lu murah, jangan belajar Linux, belajar Windows aja. Terus ya. Jadi logikanya sederhana. Jadi kalau mau jujur, cara ngeliatnya gitu aja. Jadi belum tentu guru yang dulu ngajar itu benar. Karena gurunya cuma bisa itu doang ngajarnya, ya udah dikasih honor, dikasih gaji cuma buat ngajar itu. Padahal orang udah pabelak yang bisa Windows kan, ya udah lu kelamar kerja nggak ada harganya itu. Kalau bisa Linux harganya jauh. Ini ngasih tau aja ya, bikin server. Ini kemarin saya kan ngajar S2, sempat ngajar S2. Sekarang lagi ngajar S2 yang lain lagi. Itu ngajar S2 tentang jaringan cyber security. Terus saya demoin dong bikin server. Ini mahasiswa S2-nya ada yang orang dari bank segala macam nih ya. Install Windows harganya berapa? Kalau GoPay 50. Hah? Kalau service gratis ya. Nggak ada harganya kan? Iya. Install server harganya berapa? Install server kalau kita ada perusahaan minta tolong dong install server, dikasih berapa nih orang? Sekitar 10-20. Jadi install server sama install Windows jauh banget harganya. Makanya ya udah itu pilihan aja ntar. Sarannya sih jangan belajar Linux, belajar Windows aja. Jadi gampang. Ini beres ya. Sekarang coba kita cek IP-nya si Mikrotik berapa. Kita cek pakai command line. Ini udah nyambung kan? Kita cek pakai perintah apa? Clear layar dah, clear layar. Nah tadi itu perintahnya spasi minus enter. Ini kelihatan ya, Pak. Routernya kelihatan 881 ya. Nah, sekarang kita mau konfigurasi si Mikrotik ya. Pilihannya kalau udah pernah pegang Mikrotik ada banyak pilihan buat konfigurasi Mikrotik. Bisa pakai Winbox. Ternyata sudah ada Winbox di Linux juga ya. Iya. Baru tahu masih beta. Tapi itu yang jadi kalau kita makainya Linux ada Winbox juga. Winbox bentuknya grafik. Tapi dia aplikasi di komputer. Bisa nggak konfigurasi Mikrotik pakai web? Bisa. Bisa nggak konfigurasi Mikrotik pakai command line? Bisa. Jadi Mikrotik adalah salah satu router yang bisa dikonfigurasi pakai aplikasi, bisa pakai web, bisa pakai command line. Nggak banyak router yang bisa kayak gitu. Mikrotik yang bisa kayak gitu. Router lain, terutama kalau router gede kayak Cisco segala macam, Cisco, Juniper itu command line doang biasanya. Dia nggak ada grafiknya segala macam. Kalau Mikrotik dia bisa command line, bisa web, bisa juga pakai aplikasi. Jadi beres ya. Makanya Mikrotik. Cuman kalau lihat provider ISP
rata-rata mereka pakai Juniper, pakai Cisco. Mikrotik juga punya kemampuan yang itu, tapi nggak bisa pakai yang ginian ya. Jadi diganti prosesornya pakai komputer yang gede kayak server, jalan juga kayak Juniper juga sih. Itu hari ini Mikrotik udah kayaknya nomor 1 di Indonesia ya. Iya. Ya. Udah pada ikut mau belum sih? Belum pernah ikut mau. Bentar lagi ada mau lagi. Tahu mau? Nggak tahu ya. Mikrotik user meeting. Nah, jadi itu orang-orang Mikrotik pada kumpul semua. Nah, kalau nggak salah 3 hari lagi kali ya. Pokoknya berapa hari lagi di Jogja berkumpul. Biangnya Mikrotik Jogja soalnya, penjahatnya di Jogja, namanya Vales, temannya mana juga. Oke, sekarang kita nyoba kasih lihat aja yang namanya grafiknya ya, kasih lihat aja. Coba nanti saya akan ngebiasain Anda konfigurasinya pakai komen lain. Kenapa pakai komen lain? Kalau pakai grafik kayak window kan perlu diklik ini, klik ini, klik ini, klik ini. Kalau kita harus konfigurasi 100 biji Mikrotik, ngeklik ini, ngeklik ini bisa. Pasti capek. Kalau kita pakai komen lain bisa copy paste, kopas aja, kita tulis semua di notepad, terus kopas jebret selesai. Jadi kalau kita mau konfigurasi 100 router, lebih gampang pakai komen lain sih. Dulu belajarnya pakai Windows. awal Windows. Sekarang udah pakai Jelly. Oh, udah pada seri. Jadi kalau udah sering pasti seri. Gitu ya. Oke, sekarang kita buka browsernya dulu lah. Saya nggak install yang Winbox di Linux banget. Kalau di komputer di rumah dipasang. Ini buka yang tengah yang sini. Masuk IP-nya Mikrotik berapa tadi? 88.1. Udah deh. Bentar. Oke. Ini ada kontrol khusus di sini dari belakang sama dia. 9. Saya hari ini stres sih sebenarnya. Nanti jam 1 ketemu rektor sampai jam 2.30. Jam 3 ngasih workshop cyber security buat Kabupaten Tangerang sampai malam. Jadi sehari hari kemarin saya ngasih workshop buat guru-guru di Bandung sampai siang. Seru ya. Itu apa? Ini ada Winbox, oke, ada web config, itu yang web ya. Ada internet itu kita bisa masuk ke dalam komentarnya dia, bisa juga pakai cara lain komentarnya. Oke, kita bisa berapa ini seperti nanti pakai 3 ini. Oke, yang karena kita lagi lewat web bisa web config. Kalau karena kita bisa masuk komentarnya juga lewat web. Tapi nanti saya akan konfigurasi komentarnya nggak lewat karena sih dari komputer ini langsung masuk ke sana. Kita web config aja. Ini tampilan webnya. Kok kayaknya bentuknya ini? Oh, itu ada web. Oh, oke. Tadi apa? Quick setting. Oh, quick setting. Iya. Coba lihat quick setting. Oh, ini kalau mau konfigurasi cepat ya. Jadi cuma yang penting dan sering konfigurasi doang. Berarti ini mirip banget sama apa yang kita pakai di modem tadi. Kita bisa set SSID mana? Oh, itu atas. SSID ya. SSID ini kebetulan yang ini tidak dikasih password, wifi passwordnya nggak ada. Jadi tanpa wifi password. Soalnya makhluk ini saya pakai buat demo guru-guru supaya bisa nyambungin ke server lokal. Jadi ini cara demonya gitu. Ini nggak ada passwordnya, terus kita sama juga 2 GBN, terus channelnya bisa diatur, udah selesai. Sekarang ID address dia kondisinya, nah ini ID address dari mana? Dari si dari modem. Oh, dapat dari modem nih ya. Dia 8 itu berarti modem yang sana yang ngasih.
karena kita colokin ke port nomor satunya dia. Ya, yang otomatis dapat dari modal, sementara dia sendiri adalah yang dapat LAN-nya yang dapat. Kalau ini otomatis dikasih dari modem. Kalau ini yang udah cuma gitu, tapi keren juga ya. Saya nggak pernah perhatiin yang ini. Jadi saya kebiasaan kayak langsung yang gila-gila. Jadi ini enak banget karena kita punya bisa konfigurasi yang paling pentingnya aja, yang minimalnya dari depan sekaligus beres. Jadi kita coba set ini sama ini aja. Ini perhatiin dia bisa ngasih ID dari 10 sampai 25 Oke, deh. Di sini ada NAT tuh kira-kira gini. Pada pernah namanya PABX 2 telepon sih? Udah pada ada ya. Hari gini nggak ada PABX. Jadi pada zaman dulu pada saat orang tua lu pada pakai telepon, sampai hari ini juga pakai telepon. Jadi waktu orang tua pakai telepon, di kantor-kantor, di meja-meja dipasangin telepon nih. Terus dimasukin namanya PABX. PABX itu alat kayak router, kalau bahasa jaringan router kira-kira. Dia punya satu sambungan telepon ke Telkom. Cuma di belakangnya banyak telepon. Oke. Si Telkom cuma tahu satu nomor ini doang. Cuma belakang ini banyak telepon. Nah, banyak telepon ini akan rame-rame pakai satu nomor ini. Oke. Jadi artinya semua nomor ini akan diterjemahkan ke nomor Telkom satu biji Telkom ini doang. Ini menerjemahkan kan? Jadi misalnya extension nomor 1 telepon, pas keluar ya nomornya Telkom, nomor 2 telepon keluar Telkom, nomor 3 telepon keluar Telkom. Ini juga terjadi di internet. Pas keluar dia akan nomor ini 828 pas keluar karena dia dapat nomor dari modem ini 828 dan keluar pakai nomor ini. Padahal di belakangnya sini ada banyak komputer nih yang masuk. Semua nomornya dalam data sekian. Jadi fungsinya si router ini menerjemahkan 88 berapapun yang mau ke internet pasti nanti jadi 828. Si internetnya nggak perlu tahu. Pokoknya yang keluar 828. Dia nggak perlu tahu bahwa ya di belakangnya nomornya 88 berapa nggak perlu tahu. Diterjemahkan ke 828 semua. Supaya bisa menerjemahkan ini dicontohnya. Ini yang buat menerjemahkannya. Namanya Network Address Translation. Jadi translate kan menerjemahkan ya. Dia menerjemahkan network address. Jadi fungsinya ini doang. Contohnya beres. Udah, semua address diterjemahkan. Dan yang parah hari ini coba masuk ke belakang satu. Buka tab baru 192.168.81. Jadi ini lagi masuknya lewat sini loh. Lewat sini ya. Jadi kita bisa masuk ke mikrotek, bisa masuk sekaligus dua-duanya masuk. Oke. Coba naik atas ini ada LTE on, settingnya dua ya. Jangan. Kalau ini apa ya? Bisa sih. Bisa ya? Coba. Bisa ya? Kalau nggak bisa deh. Lihat yang bawah. Jangan setting. Advance setting. Siapa yang lihat WAN-nya sih sebenarnya? Sambungan WAN-nya ada. Nggak ada ya? Others bisa lihat WAN nggak? SND. Nggak ada WAN-nya. Ada. Kalau di router yang biasa ada WAN-nya tuh. Nah, ini belum ada ya. Jadi kalau kita nyambung ke Telkomsel, ke semua provider ya, kemungkinan besar IP-nya kalau nggak 10 sekian 192.168 yang jangan dipakai karena itu biasa dipakai di LAN, sama 167 berapa? IP private ada 3 kan, 10, 192.168, 172 berapa?
gitu ya. Jadi kayak itu 3 makhluk itu bukan IP punya internet. Itu IP itu dipakai dalam LAN aja sebetulnya. Cuma yang menyeramkan dan menyedihkan, kita masuk ke Telkomsel kan kayaknya masuk ke internet dikasihnya IP LAN sebetulnya sama Telkomsel, sama Telekom, sama Excel, sama Indosat kasihnya IP LAN. Kenapa dikasih IP LAN? Soalnya IP internet udah habis, dikasihnya LAN. Beres ya. Jadi kita ditipu sih. Jadi kita nggak nyambung ke internet, nyambung ke LAN-nya punya Telkomsel. Gitu. Beres ya. Pokoknya kita ketipu lah hari ini karena IP-nya udah habis. Nah, sekarang kita masuk lagi ke Mikrotik, ngasih lihat konfigurasi yang pada webfit-nya. Kalau nanti udah kebiasaan kayak gini, kita cobain pakai command line, nggak beda jauh satu sama lain sebenarnya. Kita setting yang sederhana dulu ya. Print IP. Kita bisa lihat IP address. Ini kita bisa lihat IP-nya ada berapa IP. Ini kita bisa lihat ini ada IP yang ini, ada IP yang ini. Ini Ethernet 1 nyambung ke 828. Terus ada bridge, ada interface namanya bridge, dapat IP 881. Bridge itu terdiri dari colokan yang mana aja, bisa kita lihat juga. Coba itu ada interface di atas. Oke. Ini apa di sini bridge boleh? Di portnya di atas. Nah, bridge itu tadi kan Ethernet 1 nyambungnya ke 81 ya. Ethernet 1 nyambungnya ke sini. Makanya nyoloknya harus ke nomor 1. Jadi bukan nyolok yang lain. Nomor 1 yang memang dirancang supaya buat menerima IP dari luar itu 1. Sisanya Ethernet 2, 3, 4 sama 2, 3, 4, 5 sama Wi-Fi semuanya ditempelin ke bridge. Jadi ini jadi jaringan lokalnya ada di situ. 2, 3, 4, 5 Wi-Fi bridge semua. Terus ya, sip. Oke. Terus lihat lagi di HCP server. Bisa lihat di HCP config. Oh jangan cancel. Kalau diklik, jangan. Oh iya, coba turun bawah. Kita bisa lihat apa? Address pool ini kita lihat. Jadi ini nggak enaknya pakai Mikrotik ya. Kalau tadi kan semua kelihatan langsung. Mikrotik kita lihat address poolnya adanya di sini di default di HCP. Nah kita lihat lagi di pool. Adanya di address pool. Coba ini di pool. Klik. Nah, ya kita bisa tahu. Jadi address poolnya dari 10 sampai 254. Jadi dia pindah-pindah gitu konfigurasinya. Pokoknya nyebelin banget kalau ini. Tapi kalau udah biasa ya biasa aja sih. Dah, bayang ya. Sip. Ini si IP. Sekarang kita lihat wirelessnya, Wi-Fi di atas. Wireless. Jadi, kita bisa klik yang ini. Kita klik. Bisa. Ini. Nah, ini konfigurasinya di sini. Kita bisa lihat dia pakainya frekuensi berapa, ininya channel-nya berapa, frekuensinya berapa, SS-nya apa. Cara konfigurasinya kayak gini. Terus ya. Sip. Nah, sekarang kita akan coba. Nanti kalau saya praktek, saya akan prakteknya pakai Mikrotik banyaknya. Cuman Mikrotiknya kita download dari internet. Jadi nanti di laptop masing-masing. Ini kan Mikrotik beli. Ini tadi berapa? Kalau saya nggak beli sih. Ini dapat gratis. Tadi dibeli berapa? 800 ya. Nah, jadi lumayan kan? Buat beli bakso kan bisa piring. Banyak banget ya beli bakso. Nah, kalau Anda nanti ngutak-ngatik ngoprek Mikrotik supaya kita nggak usah beli, download aja di buka tab baru mikrotik.com. Mikrotik mesin. Nah, itu udah. Oke. Masuk ke software. Masuk
masuk lagi ke bawah. Nah ini cloud poster filter. Terus di sini ada oval. Ini ada oval. Oke. Oval ini nanti bisa jalan di VirtualBox. Jadi kita bisa install aplikasi VirtualBox di komputer. Kita bisa masukin file ovalnya ke dalam VirtualBox, dia langsung jalan. Jadi kita bisa punya router mikrotik di komputernya kita. Terus kita bisa ngoprek router mikrotik itu di komputer kita, nggak usah beli yang ini. Kalau cuma mau ngoprek aja bisa. Cuman bedanya yang ini pas kita download itu nggak ada konfigurasi apa-apa, kosong. Kalau tadi kan ada nih, ada DHCP, ada ID-nya 88 sekian, itu 88 itu nggak ada. Jadi ini kosong aja, router kosong. Harus install dari nol semuanya. Ini perjuangannya lebih berat. Tapi gampang sih, tinggal copy paste. Cara copy pastenya, buka tab baru aja. Nanti mudah-mudahan rekamannya berhasil. Masuk ke Ono Center, Ono Center search wiki, enter. Di bagian search tulis mikrotik. Enter. Ke bawahin. Nah itu mikrotik kalau dibongkar kayak gitu tuh. Ini kalau dibongkar ya. Tapi janganlah. Saya pernah ngebongkar. Ke bawahin. Ini stop. Ini ada router sederhana nih. Klik. Ke bawahin. Ini kita pakai GNS3 buat simulasi jaringannya, pakai GNS3. GNS3 ini bisa diambil di internet juga. Di laptop saya ada. Ini dia GNS3. Ini makhluknya. Jalan. VirtualBox juga jalan di sebelah sini ya. Nah, nanti konfigurasinya bawahin. Tapi hari ini konfigurasi tinggal copy paste doang. Gimana caranya masuk ke konfigurasi seperti ini? Ini kan copy paste nih. Cara masuknya, masuk ke terminal dulu. Oke. Clear layar. Oke. Sekarang kita akan masuk ke mikrotik dari terminal. Perintahnya apa ya? SSH. Spasi. Username-nya apa? Jadi kalau mikrotik baru kosong, biasanya username-nya admin. Passwordnya nggak ada password. 192.168 berapa tadi? 881 enter. Nah kita berusaha connect ke mikrotik yang itu. Pakai doa, mudah-mudahan connect. Kalau enggak bingung. Ini kayaknya harus ditambahin soalnya, tambahin chippernya. Oh dia nggak mau dia. Buka browser, ada tekniknya soalnya. Buka tab baru lah. Ono Center Oride Wiki. Ntar coba apa ya? Mikrotik. Enter. Coba buatin. Ini konsol SSH. Oke. Saya harus tambahin dulu packingnya. Oke. Nanti udah gitu saya masuknya pakai cara kayak ini. Panjang. Oke. Kita masukin ya. Naik ke atas. Kita harus tambahin ini. Kita edit file SSH config ini dalam folder etc SSH. Saya tambahin di sini. Cuman belum pernah pakai VI kan. Jadi kita ganti VI-nya kita ganti pakai nano. Oke. Ambil itu semua. Satu kalimat kita ambil ke kanan copy. Udah ke kanan copy udah. Masuk ke terminal. Masuk nggak usah ya udah nggak usah. Yes. Oh iya. Enter. Oh kelamaan. Panah ke atas. Enter. Oke masuk. Jadi kita udah masuk ya dalam mikrotik. Oke. Jadi gini.
perintah si mikrotik ini dengan tadi yang pakai aplikasi, pakai web segala macam, logikanya sama, cuma bedanya di sini pakai command line. Coba waktu tadi kita konfigurasi, saya klik kan menunya, coba masuk web dulu, masuk webnya mikrotik. Salah, yang pertama. Oke, naik ke atas. Ini ada IP kan? IP udah itu ada address ya. Kalau kita klik address, ini ada ada besar dua ya. Coba. Jadi berarti ada IP ada address. Kalau nggak ditutup dulu, ini IP-nya di mana? Ini ada wireless, ada interface, match, IP ini ya. Ini adalah perintah awalnya di command line juga sama. Jadi misalnya masuk ke command line, IP spasi, pencet tombol tab, langsung dia kasih tahu di bawah perintah IP ada apa aja. Di sini ada address, ada accounting, ada RP, ada DHCP relay, ada kayak ginian kan. Berarti ini perintahnya ya. Oke. Coba masuk ke webnya lagi. Coba IP di klik, ini berarti sama. Itu ya sama sih sebenarnya. Jadi kalau kita biasa, kalau udah pernah nyoba yang ini, biasanya guru-guru pada takut. Guru-guru tuh pada takut, guru SMK, dosen pada takut ngajarin yang command line. Padahal command line sama ini sama sebetulnya. Oke, sekarang coba masuk lagi ke command line-nya. IP, address. Kalau males, ini caranya buat jadi orang males. Biasakan jadi orang jangan terlalu rajin ya. Biasanya yang rada males dikit. Ini misalnya gini. Coba pencet ADD, pencet tab, langsung jadi ya. Oke, sekarang tab lagi. Nanti dia ngasih tahu perintah yang bisa kita pilih apa aja sekarang. Ada add, comment, disable, edit, enable, export, segala macam. Coba print, PR, tab. Ya udah ketik semua. Enter. Dia langsung ngasih tahu IP address-nya apa aja yang ada. Gitu ya. Jadi kalau udah biasa sih gampang banget sih pakai ini. Kalau saya suruh milih, saya lebih suka ini daripada pakai GUI. Gitu. Terus biasanya konfigurasi yang saya buat, saya copy paste. Jadi konfigurasi yang saya buat yang ininya ya. Ini perintah yang ininya ya, bukan yang ininya. Ini kan output. Perintah ini saya copy paste masukin ke notepad. Jadi kalau mau konfigurasi ulang, tinggal copy paste dari notepad dihajar ke sini biasa. Makanya saya bisa konfigurasi notik jadi banyak cepat. Tinggal copy paste jadi cepat. Menurut saya. Ini IP address. Coba wireless, wire tab. Nah, tab di tab ini. Oh berarti nggak ada dia wireless. Nggak bisa. Nggak ada. Kalau nggak tanda-tandanya bisa. Nah bisa. Berarti nggak ada dia wireless. Adanya interface wireless ya. Coba INT tab. Coba tab lagi. Tuh, adanya interface wireless. Cuma di menu yang di mikrotiknya wireless dibikin sendiri. Soalnya orang banyak konfigurasi wireless ya. Kalau cari di bawah interface lagi pusing. Coba WI tab lagi. Nah kita bisa set macam-macam di sini. Channel berapa? Apalagi bisa set di kita bisa set di sini semua tadi. Oke. Udah pernah nyoba ekstrim? Belum. Ya. Lebih kencang sih. Lebih kencang daripada yang biasa. Kalau kita mau set, coba set spasi tab. Nah ini apa yang mau kita set di sini? Channel width, mau kita set apa lagi frekuensi, mau kita set apa lagi, banyak banget yang bisa di set sini. Text power segala macam bisa set sini. Perhatiin text power urusannya ke umur alat ya.
Jadi saya biasanya berusaha set exponent sekecil mungkin supaya alatnya aman. Cuma masalahnya kalau kecil pancarannya jadi sedikit, jadi nggak bisa cover daerah yang gede. Gitu. Jadi settingannya ada di sini sih banyak. Ini SSID yang buat set nama persoalan. Oke. Bisa juga caranya bukan set. Kalau ini nge-set kan nge-set. Coba ganti tab. Bisa print nggak? Print. Tab lagi. Detail. Tab. Enter. Nah, kita bisa lihat konfigurasi kondisi konfigurasi dia sekarang seperti apa. Kita bisa lihat SSID-nya sekolah, mikrotik, apa channelnya berapa seperti di sini. Jadi mainnya ketik 2-3 kata, huruf, tab. Ketik huruf. Kalau nggak tahu perintahnya, tab aja langsung dia kasih list perintahnya apa aja yang bisa kita pakai. Terus ya, dulu gurunya ngajarin gini sih? Enggak. Winbox dia UI. Winbox. Iya. Nah ini asal tahu aja kalau di SMK ngajarinnya nggak kayak gini soalnya. Tapi kebanyakan kampus nggak akan kayak gini juga sih, dosennya juga pada pusing. Kalau saya emang hidup di sini, jadi kalau saya lebih suka yang ini. Karena masalahnya cuma gara-gara itu tadi, saya harus copy paste. Kalau pakai GUI nggak bisa copy paste. Itu taruhan. Kalau GUI tiap kali konfigurasi harus diklik ini, klik ini, klik ini. Kalau konfigurasi banyak, pingsan. Jadi saya nggak terlalu ke GUI, soalnya nggak bisa copy paste. Itu aja sih alasan yang gedenya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? SSH-nya ternyata dia mau berkomunikasi tanpa saya set. Langsung jalan. Oh, maksudnya di mikrotiknya? Oh, udah built-in di dalamnya, udah siap pakai. SSH-nya udah ada. Gitu. Harus ya. Ya. Kalau PPPOE itu buat apa? PPPOE. OE-nya tuh over internet. OE itu over internet ya. PPPP P3 tuh ya. Point to point protocol. Point to point protocol aslinya point to point protocol adalah kira-kira gini. Tadi kan kita punya DHCP buat ngasih IP address ke device pakai DHCP. Tapi DHCP itu dipakai buat di LAN, di WiFi itu pakai DHCP. Nah, kalau kita punya sambungan pada zaman dulu kala, kita punya sambungan pakai kabel telepon, pakai kabel. Nah, kemudian kita pengen supaya di sana punya IP address. Oke, untuk ngasih IP address di ujung sebelah sana punya sambungan kabel tadi, kita pakai PPP, point to point protocol. Jadi kalau ada sambungan, kita akan ngasih IP address ke sebelah sana pakai PPP. Nah, PPP yang sama yang tadi dipakai di kabel aja dipasang di atasnya Ethernet sekarang. Jadi PPPoE kira-kira kayak gitu. Pakai ID berarti Hah? Ya, ntar harus negosiasi antara dua device yang connect satu sama lain, negosiasi. Oke, saya ID-nya segini, kamu ID-nya segini ya, supaya nyambung. Dan ini PPOE ada di sini, ada di sambungan internetnya ini. Dia punya kemampuan PPOE biasanya. Kalau dibaca ada. Baca nggak? POE. Ini POE ini bukan ini power itu. Power ya itu. Itu power. Kalau yang PPPoE dia buat sambungan point to point saling punya IP, tapi bukan lewat kabel, dia lewatnya Ethernet. Sebenarnya di mana itu juga pakai saya di Putra pakai PPPoE buat nyambungnya. Ya boleh aja sih, sah. Cuma lebih ribet. Kalau saya sih udah aja set IP static. Kalau kayak PPOE dia bisa otomatis ya. Sana dapat IP berapa bisa otomatis. Kalau nggak mau otomatis ya kita set manual, bisa juga. Itu cara ngasih IP address kira-kira. Beres? Ada lagi? Sip. Oke. Ini udah beres. Jadi ini sudah nyambung ke sini, udah nyambung ke sini, ini udah nyambung ke sini. Nah sekarang urusannya sama makhluk yang ini. Itu ya.
kita mau ngecek nih IP-nya berapa nih makhluk yang ini. Tadi lupa, nggak apa-apa deh. Kita enggak. Tadi kan kita lihat pakai ini, pakai layar. Iya. Sekarang bisa nggak kita ngecek tanpa layar? Dia IP-nya berapa? Bisa. Gimana? Masuk ke Hah? masuk ke mikrotik. Mikrotiknya ini udah mikrotik. Ketik apa kira-kira? Coba naikin ke atas. Kita pengen ngecek. Enggak, bukan ke atas ini maksudnya clear. Nggak bisa di clear ya, ini mah ya lupa. Ini nggak bisa di clear ini. CTRL coba. CTRL. Oh CTRL. Iya. Oh, oke. Pencet kontrol. Iya, Ctrl L. Kontrol L. Iya. Oh. Oke. Nggak tahu saya bisa kayak gitu. Nah, ini bagus nih. Enaknya ngajar yang praktek kan gitu, ada yang tahu, ada yang nggak tahu, jadi tahu saya sekarang. Kita harus ngecek si DHCP-nya ngasih IP ke berapa aja kan? Iya. Oke. Perintahnya apa? Belum pernah nyoba saya juga. Coba DHCP. Biasanya di ARP sih kok. Oh, mau kayak ARP? Iya. Ya, Ngeliat. ya udah. Coba buang. ARP Emang ARP. nggak ada. Di mana? Coba tab aja, tab. Masih IP sih. IP tab lagi 2 kali. ARP, Oh itu ARP. tab, print, enter. Wah, belum masuk ya. Udah masuk. Oh udah. Cuman dia nggak komunikasi. Nah, jadi di ARP kita punya daftar. IP address-nya berapa, MAC address-nya berapa. Udah. Coba. Nggak ada, iya nggak ada. Ini Itu yang Ethernet 1. Ini 254. 254 itu punya siapa coba? Kita lihat IP-nya kita berapa? Masuk buka terminal 1. Terminal lagi. Itu udah bisa. Nah itu. Gedein. CTRL++. CTRL++. Nah terus Lagi. Import pin. Enter. Naikin ke atas. Oh iya yang ini. Kita. Berarti yang itu dulu. Yang ini belum ketahuan Iya, IP-nya berapa. ketahuan. Oke, tapi ini kondisi nyambung ke sini. Tapi kita nggak tahu IP-nya berapa. Iya. Berarti kita mau nge-scan semua jaringan yang ada di sini di dalam mikrotik ini yang hidup IP berapa aja. Oke, buka browser. Ini tekniknya hacker. Ngecek komputer yang hidup siapa aja. Buka tab baru. Masuk ke center. Coba Nmap. N biasa. Nah, MAP. Oh, langsung semua berapa? Pokoknya urusan yang dihajar pada tahu semua. Di sini ada host discovery. Ini pakai SP atau SN boleh salah satu. Oke. Ini buat ngecek mesin apa aja yang ada di komputer di jaringan. Oke. Berarti perintahnya Nmap minus SP IP /24. Kalau kita ini kan 2 ya, kita berarti 8. Kita 8 ya, bisa SP bisa SN. Oke, coba masuk ke terminal. Nggak apa. Kita cek aja. Bukan terminal ini, bukan terminal baru, terminal baru kanan. Oke. Clear layar. Bisa saya Sudosu aja biar dia supervisor. Enter. Password. Oke. Nmap. Spasi minus H. Enter. Oke. Naik atas biar kita lihat ya. Naik atas. Oke. SN ping scan. SP mana SP? Mana di bawah ya? SP. Sudah ada. Nggak ketemu sama di atas lagi. Di atas apa? Di atas lagi.
berarti dia nyambung, dia buat cek port lagi. Ya udah, SP-nya nggak tahu buat apa. Tapi kayaknya sih dia pengen sekali doang. Oke. Coba SN aja dulu berarti. SNF minus SN spasi apa? 88 titik 1 boleh 1 bisa berapa aja sih? Bisa 0 juga apa sih? Slash miring 24. Oke, dia lagi nyeken 200-an komputer yang ada di jaringan mikrotik. Kalau ada yang respons, dia keluarin data sini. Kira-kira kayak gitu. Bukan, nah ini keluar. Nah, ini oke, 881 itu mikrotik ya mikrotik terbuat ya 8810 itu gigabyte, 88252 gigabyte, 253 gigabyte lagi. Oh banyak banget. Tapi ini Mac-nya sama. Berarti dia punya 2 IP. 252, 253 sama 10 ada 3 IP. 10, 252, 253, 254. Oh, komputernya. Jadi makhluk ini punya 3 IP. 10, Mac-nya sama semua loh. Kan 96 ya. Semuanya gigabyte ya. 10, 252, 253. Keren deh. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam situ, buka tab baru aja. SSH ono add 192.168.88 berapa? 253. Cobain aja. 253 boleh. Coba 252 bisa. Yes. Enter. Password 1 dia. Oke, enter. Kita masuk. Ini udah masuk dalam server ya. Kalau mau ngecek IP spasi A, enter. Kita bisa lihat dia punya IP banyak sih sebenarnya. Dia punya IP 0200, 110, 84253. Dia punya IP si EMP2S0 punya IP 1, 2, 3, 4, 5 banyak. Disengajain punya IP banyak supaya kalau kita nyambung jaringan ini nyambung, jaringan ini nyambung, jaringan ini nyambung, jaringan ini nyambung. Jadi kalau masuk jaringan 88 nyambung, jaringan 0 nyambung, jaringan 8 nyambung supaya si guru-guru yang install bisa jalan semua. Ya. Jadi misalnya IP doang kayak gini. Nah sekarang di dalam makhluk itu ada perpustakaan digital. Oke, CD, clear layar lah, clear. CD spasi web ada di folder apa? Di var dulu. var slash apa? www slash apa? HTML. Nah ini web ada di situ ya, var www HTML. Untuk perpustakaannya saya taruh di folder tambahan lagi slash pustaka. Enter. Ini perpustakaan digitalnya ls. Enter. Ini ada beberapa folder dalamnya. Ini isinya perpustakaan digital. Coba cd spasi library. Enter. ls. Ini ada foldernya library. Ada pendidikan, cd pendidikan. ls. Ini ada folder itu. Masuk ke cd BSE. Banyak ya. BSE nya gede.
BSE, enter, LS. Itu misalnya masuk ke 2006, CD 2006, LS. Ini ada SD, SMP, SMA segala macam. CD misalnya SMA kelas 12 underscore SMA, enter, LS. Ini bukunya. Bisa nggak diakses lewat web? Bisa. Buka browser, buka tab baru 192.168 berapa tadi? 88 sorry 253 dari sendiri pustaka. Enter. Oke, kontrol plus biar gede. Masuk ke library. Masuk ke pendidikan, lebih gampang ya. Nanti mau banyak ya. 2006 atau berapa? Klik sembarangan apa aja boleh. 12 Download. Coba. Kenceng ya. Internetnya kenceng banget ya. Beda sama internet yang di luar kan. Kenceng banget kan. Dan ini buku-buku sekolah. Jadi ini sekarang kondisinya sekolah-sekolah pada ngirim harddisk ke saya isi ini semua, udah gitu mereka tinggal colokin harddisknya ke komputernya masukin ke mikrotik, udah nyala langsung. Mereka bisa belajar tanpa internet. Waktu pada tahu yang namanya Lemhanas nggak sih? Lembaga Pertahanan Nasional fungsinya apa? Hah? Hadir. Ada apa? Ada event hadir. Nggak bawa barang buat dagangan lu situ. Keren dagang. Jadi Lemhanas kalau sederhananya ada sekolahnya supaya calon-calon pejabat belajar di situ. Cuman mereka banyak ngasilin hasil pemikiran-pemikiran segala macam dan pikiran ini buat masukan ke presiden. Gitu. Jadi waktu itu saya diundang ke Lemhanas. Tolong ceritain solusi buat sekolah di daerah 3T. Yang diundang dirjen, ada sekjen, ada ono. Dirjen Kominfo. Apa solusinya untuk daerah 3T? Dia bikin internet, bukan internet. Dia beli satelit. Harganya 12 triliun. Udah gitu ada dirjen Kementerian Desa, Kemen Desa. Solusinya apa? Dia punya dana ratusan miliar buat dana desa. Energi punya ratusan miliar buat energi yang cahaya matahari segala macam. Dignas punya kampus mereka belajar segala macam. Solusinya apa? Tuh jalan di atas meja, saya bilang gitu aja. Ini saya bawanya alat ini dua persis. Bawanya dua alat ini persis nyala. Begitu, ini jalan di atas meja, kan di meja mereka ada colokan listrik kan, saya colokin listrik, nyalain, dah saya diam aja mereka selesai. Pas pertanyaan saya, solusinya apa? Nyala di atas meja, silakan masuk ke wifi-nya. Nama wifi-nya apa tadi? Sekolah mikrotik kan? Ada password kagak? Nggak ada kan? Jadi silakan masuk ke wifi-nya ini sekolah mikrotik, masuk, udah, silakan masuk ke web kayak gini, masuk kan? Masuk ke klik ini, lihat bukunya kan? Pertanyaan pertama dari mereka apa itu? Iya. Ini pulsanya pakai apa ya? Pakai kuota apa? Ini kira-kira pakai pulsa apa? Nggak ada pulsanya kan? Nggak ada kuotanya kan? Udah itu langsung bintang 3 marah-marah ke saya. No, nggak mungkin wifi nyala tanpa internet gitu kan. Keren banget kan Republik ini. Ini satu nih, udah ya. Buku. Ini buku ya. Buka tab baru. Masuk ke 192, 168. Berapa tadi? 88 berapa? Coba masih 8810 deh. 88.10. Kalau juga. Jangan pustaka. Titik 2 sekarang pustakanya dibuang. Flashnya dibuang juga. Udah. Titik 2 8080. Port 80. Ya, portnya 8080. Enter. Ini apa? Wiki.
klik. Oke, klik. Ini Wikipedia ya? Iya. Ini online offline? Offline. Offline. Klik aja sembarangan apa aja udah diklik suka-suka. Bisa diklik terus. Bayangin anak-anak bisa belajar, nggak usah pakai internet, Wikipedia-nya ada nih. Jadi Wikipedia nyediain kopinya Wikipedia supaya bisa dijalanin offline kayak gini sebenarnya. Kalau tahu, si Ono pasang, beres ya, bukan terbaru lagi. Jadi ini nanti mungkin saya ajarin cara bikinnya kayak gimana. Ini kan cuma ngasih lihat barangnya seperti apa. Nanti pelan-pelan di kuliah ini saya ajarin cara bikinnya segala macam. Bikinnya gampang banget sih sebenarnya. Ini kalau bikin ini semua saya bikinnya ya kira-kira butuh waktu sekitar 30 menit. Jadi beres, cepet kok. Buka udah. Ini 8810 coba. 10 udah. Slash Moodle, MOODLE, entar udah. Nah ini bisa nggak jalan, tergantung konfigurasi soalnya. Nah, jalan. Oke. Ini adalah web buat tryout siswa ngerjain soal. Contoh, masuk ke SD. Kita SD aja ya. Kelas 6 enggak, yang nomor 2 kelas 6 matematik. Passwordnya admin besar, admin huruf A nya besar, 123 shift 123 ya, bentar. Bener kan kalau masuk benar dah. Ini ada tryout nih ya, matematik ya. Oke, data S pada bisa jawabnya. Oke, coba lanjutkan. Oke, lanjut. Ini luas segitiga. Alas kaki. Ya udah B. Terus 2 10 tambah 2 tambah 10. ya 10. SD dulu Pak. Dulu lulus SD kan? Wah, ini berapa? Banyak. Bisa 2. Hah? 90. Udah. Terus Untuk ukur penyerapan menggunakan meter. oke, terus Yang mana dulu? 3 tambah 6. 3 tambah 3. bagian ini stres. Berapa? Min 1. Min 1. Min 2. Kita mah dengerin aja yang sana ngomong berapapun kita isi sih sebenarnya. Deh. Sampai. Kirim semua selesai. Oke, lihat nilainya. Oh iya, ini nggak ada ini. Oh ini ada yang sebelumnya pernah diisi. Nah, buat nyoba-nyoba isi, buat demo. Perdua yang bener aja nih. Yang bener perdua, segitiga kan? Perdua salah soal. 90 salah. Jadi soalnya bisa salah juga, jangan khawatir.
Iya bener kan ya. Ini kan lu hilangin aja 3 kali dibuang aja, ini 2, ini 1 plus 2, di sini 3 supaya jadi 1 kan 4 bener. Lo bener. Udah beres ya. Bayangin kalau anak SD di daerah yang nggak ada internet belajar kayak gini ya, pinter kan? Tapi jujur sih, waktu saya ngajarin ini waktu itu saya ke Solok Selatan. Solok Selatan itu perbatasan dengan Bengkulu. Itu sekolahnya ada internet kebetulan. Udah gitu kepala sekolahnya mutusin internetnya. Kenapa coba kepala sekolah saya mutusin internet di daerah? Ada. Jadi ternyata anak-anak di daerah itu kalau ada internet, yang pertama kali dikerjakan bukan yang ini. Mending lu YouTube, mending lu game. Yang pertama slot duluan tuh, slot, gacor, aduh. Akhirnya sekolahnya stres, cabut internetnya. Terus sekolah-sekolah mendingan yang ini dah daripada yang internet dah. Gitu. Akhirnya sekolah-sekolah lebih suka yang ini sebetulnya. Gitu. Beres ya? Siap ya? Oke, sekarang yang berapa? 10 kurang. 10 udah. Kelas yang satu lagi mana? Belum. Ya, pokoknya kelas ini beres. Ini rekaman dimatiin. Ini rekaman dimatiin juga. Jangan.